Bapak Ibu semua. Di sini mohon maaf lah akhirnya harus menyita waktu dari Bapak Ibu semua. Di sini hari ini aku akan melakukan pengimbasan aksi nyata modul 2.2. Itu materinya tentang pengembangan sosial dan emosional, pembelajaran sosial dan emosional. Ya. Kalau KSE-nya kompetensi sosial dan emosional, kalau PSE-nya pembelajaran sosial dan emosional. Nah, ini materinya. Ini pengantar dalam penelitian tentang pembelajaran sosial dan emosional. Kenapa di sini? Karena kebetulan kita semua guru di sini sebenarnya maunya ada tenaga kependidikan. Tadi Ibu Robi yang diajak, tapi ya itulah. Karena memang diminta juga termasuk tenaga kependidikan juga. Dalam penelitian tentang pembelajaran sosial dan emosional, guru yang memiliki kompetensi sosial dan emosional yang lebih baik, itu cenderung lebih efektif dan lebih efisien dan tangguh dan merasa nyaman di kelas karena mereka dapat bekerja lebih baik dengan murid. Kira-kira apa maksudnya di sini? Bu Hendri kira-kira paham nggak? Kira-kira apa ya maksudnya kata-kata di sini? Ada pernyataan guru memiliki kompetensi sosial dan emosional yang lebih baik dan lebih efektif, cenderung lebih resilient dan tangguh serta merasa nyaman di kelas karena mereka dapat bekerja lebih baik dengan murid. Kira-kira maksudnya apa? Ada yang bisa? Ibu Iri? Mungkin menurut saya guru yang secara emosional, pembawaan diri atau apa namanya stabil, mungkin sifat dari guru tersebut yang bisa membawa suasana hati saat pembelajaran itu, baik siswanya merasa nyaman, gurunya juga merasa nyaman sehingga terjadi. Jadi mungkin semacam sifat dari siswa itu sendiri, pembawaan dari siswa itu, pembawaan dari guru itu sendiri. Gurunya mungkin menyenangkan atau mungkin secara fisik ketika siswa melihat sudah senang gitu dengan penampilan gurunya. Nah, mungkin dari tutur kata dari guru itu yang menyenangkan, nah sehingga baik siswa ataupun guru sama-sama menyenangkan dalam suasana pembelajaran. Oke. Kalau tadi ada seperti saya dengar Ibu Hendri cenderung lebih stabil, begitu ya. Stabil itu maksudnya dia bisa mengkondisikan keadaan yang ada di kelas. Apalagi kalau di kelas itu banyak yang bisa membawa keributan dan sebagainya. Biasanya kalau siswa kita itu kan suka ngeroceh pada saat kita lagi ngajar. Nah, tapi dengan adanya kita di situ bisa lebih stabil, bisa mengkondisikan itu, itulah yang dimaksud di sini. Jadi guru yang memiliki kompetensi ini dia cenderung bisa bekerjanya dia lebih nyaman, dia tidak bermasalah dengan keadaan yang demikian. Seperti itu. Lalu di sini dikatakan adanya keterkaitan antara kecakapan sosial emosional yang diukur ketika lagi kita berada di TK dan hasil kerja sampai ketika dewasa di bidang pendidikan, pekerjaan, pelanggaran hukum dan kesehatan mental. Artinya di sini orang yang memiliki sosial emosional dan sebagainya, ya, dia cenderung bisa mengkondisikan keadaan itu mulai dari dia diajarkan dari TK sudah baik sampai dengan nanti dia bekerja sampai seperti di posisi kita. Bahkan istilahnya orang yang cenderung dengan keadaan demikian dia istilahnya bahkan tidak ada berkaitan atau bersangkut paut dengan keadaan hukum orang yang demikian seperti itu, ya. Oke, ini pengantarnya. Lalu di sini ada struktur, ya, pembelajaran sosial dan emosional. Di sini dikatakan ada peningkatan 5 kompetensi sosial dan emosional. Nanti akan dijelaskan apa 5 kompetensinya. Lalu di sini dikatakan dengan pembelajaran sosial dan emosional adanya peningkatan perilaku positif. Jadi ada output kalau orang yang memiliki pembelajaran sosial dan emosional yang baik, di situ dikatakan ada peningkatan perilaku positif. Kemudian adanya lingkungan belajar yang sportif, di mana di sini pengurangan perilaku negatif. Bahkan kita lihat saja di televisi kadang-kadang bahwa ada guru perdebatan antara guru dan siswa, bahkan sampai dengan menuju ke arah ranah hukum kan seperti itu. Nah, dengan adanya pembelajaran sosial dan emosional, guru di sini bisa mengkondisikan keadaan itu. Lalu peningkatan sikap pada diri sendiri, respek dan toleran terhadap orang lain dan lingkungan sekolah. Di sini orang yang mampu mengkondisikan keadaan sosial emosionalnya dia cenderung tidak terlalu stres dengan keadaan karena dia enjoy seperti dikatakan Ibu Iri tadi. Lalu peningkatan performa akademik siswa, karena sekali lagi tujuan dari semua kegiatan-kegiatan dilakukan oleh guru satu adalah tujuannya bagaimana manfaatnya buat peserta didik, bukan bagaimana saya bisa mengajar dengan baik, tapi tujuannya adalah untuk peserta didik itu yang nomor satu harus kita pikirkan sesuai dengan yang apa kami dapatkan. Mungkin ada Ibu Bina juga yang sudah lulus guru penggerak di sini.
Memang nomor satu adalah kita tujuannya menuju ke arah peserta didik itu. Jadi kalau peserta didik itu betul-betul selamat sampai dengan tujuannya, dia berhasil, itulah istilahnya keberhasilan tertinggi kita selaku seorang guru. Bukan bagaimana baik atau tidak kita mengajar, tapi biasanya kalau kita sudah baik mengajar sesuai dengan apa yang diminta, ya pasti juga outputnya juga pasti akan baik seperti itu. Di sini ada kata-kata apa sih kalau bahasa Inggrisnya ya, well-being. Benar ya, Ibu Yuli? Ya, well-being atau will-being? Well-being, ya. Hasil pencapaian penerapan sosial dan emosional untuk kesejahteraan psikologis secara optimal. Di sini ada istilah well-being, ya. Apa itu? Nah, menurut Kamus Oxford English Dictionary, well-being dapat diartikan sebagai kondisi nyaman, sehat, dan bahagia. Ini yang harus didapat oleh kita seorang guru. Kalau kita sudah dalam kondisi sudah tidak nyaman pada saat kita datang ke sekolah, itu tentu akan memberikan efek yang tidak baik. Bahkan kita bisa membawa istilahnya permasalahan yang ada di rumah, kita bawa-bawa ke sekolah. Ada permasalahan dengan istri atau suami, kita bawa-bawa, akhirnya ada sedikit anak yang ngerucos, waktu itu langsung emosi kita meningkat. Nah, itu yang kita hindari. Jadi bagaimana caranya kita harus dalam kondisi well-being ini, yaitu dapat mengkondisikan dengan kondisi kita dalam kondisi nyaman, sehat, dan bahagia. Kalau kita sudah dalam posisi itu, apapun yang terjadi di lingkungan sekolah kita, kita pasti akan memberikan dampak yang positif di area sekitar kita, seperti itu. Well-being adalah sebuah kondisi individu yang memiliki sikap positif terhadap diri sendiri dan orang lain, dapat membuat keputusan dan mengatur tingkah lakunya sendiri, dapat memenuhi kebutuhan dirinya dengan menciptakan dan mengelola lingkungan dengan baik, memiliki tujuan hidup dan membuat hidup mereka lebih bermakna, serta berusaha mengeksplorasi dan mengembangkan diri. Tidak selalu berada dalam kondisi yang nyaman. Dia berani keluar dari zona nyamannya untuk bisa mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan selama itu adalah sekali lagi tujuannya baik, dan terlebih kalau kita sebagai guru adalah untuk peserta didik kita. Nobel dan Margaret pada tahun 2016 menyebutkan bahwa well-being murid yang optimal adalah keadaan emosional yang berkelanjutan atau relatif stabil, yang ditandai dengan sikap. Ini berhubungan dengan anak-anak kita. Sikapnya bagaimana? Sikap dan suasana hati yang secara umum itu adalah positif. Relasi yang positif antar sesama murid dan guru, antara kita dengan anak didik kita. Lalu kemudian ada resiliensi, optimalisasi diri, dan tingkat kepuasan diri yang tinggi berkaitan dalam pengalaman belajar mereka di sekolah. Jadi kalau anak-anak merasa senang belajar dengan kita, artinya kita itu sebenarnya sudah bisa menempatkan posisi kita untuk mengkondisikan keadaan, yaitu well-being tadi. Anak-anak itu siap untuk belajar, itu pun sudah menunjukkan bagaimana kita bisa menunjukkan sikap well-being tadi. Seperti itu, kita bisa mengkondisikan tempat sekolah kita, kelas kita dalam kondisi yang optimal, siap untuk menerima pembelajaran. Mereka tidak tertekan, mereka tidak merasa frustasi pada saat bertemu. Waduh, hari ini belajarnya tentang matematika dengan Ibu Bina sudah berhubungan dengan angka-angka, sudah stres duluan. Itu yang kita berusaha untuk bagaimana menciptakan suasana yang demikian, supaya istilahnya anak-anak betul-betul sudah menyenangi, seperti itu tadi, ya. Lalu di sini apa itu PSE? Tadi pembelajaran sosial emosional, yaitu pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Sekali lagi di sini tanda kutip adalah seluruh komunitas sekolah. Siapa saja di situ? Ya, seperti di sini ada anak peserta didik kita, guru-guru, tenaga kependidikan, kepala sekolah, kemudian komite, bahkan dunia usaha dan dunia industri, seperti itu. Ya, komunitas-komunitas sekolah, bahkan yang apa istilahnya organisasi profesi, praktisi apa sih punya Ibu Bina? Ya, komunitas praktisi, ya seperti itu. Ya. Nah, di sini dikatakan pembelajaran dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Supaya apa? Yang pertama, memahami, mengerti, dan mengelola emosi. Mulai dari kesadaran diri, ini akan kita nanti perdalam. Kemudian menetapkan dan mencapai tujuan positif, pengelolaan diri, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain, kesadaran sosial, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif, keterampilan berelasi, kemudian membuat keputusan yang bertanggung jawab, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, seperti itu. Oke, ini kita bahas satu-satu. Nanti mungkin kalau ada pertanyaan silakan kita bersama-sama berdiskusi. Yang pertama di sini kerangka kompetensi sosial dan emosional, atau biasanya dikenal kalau di istilah kita itu KESEL, yang KASEL. Yang pertama, kesadaran diri. Ini yang harus kompetensi yang kita miliki. Kesadaran diri adalah kemampuan untuk memahami perasaan,
emosi, dan nilai-nilai dari diri kita sendiri. Bagaimana pengaruhnya pada perilaku diri dalam berbagai situasi dan konteks kehidupan. Nah, apa contohnya? Di sini dapat menggabungkan identitas pribadi dan identitas sosial. Lalu mengidentifikasi kekuatan dan aset diri serta budaya. Saya ini memiliki potensi apa? Misalnya seperti Pak Jul, ya, ini walaupun Pak Jul tidak. Pak Jul itu dia kompetensinya selain dia tahu di bidang otomotif, dia saya lihat bagus untuk mengedit-edit, membuat video, foto, itu adalah potensi. Nah, itu yang biasanya kalau misalnya karena kami bukan diciptakan, diharapkan nanti bisa menjadi kepala sekolah. Makanya kalau ada materi saya share juga kepada Ibu Eni. Jadi, oh kalau Ibu Eni tahu ini si Pak Jul ini bisa juga membuat video, bisa juga mengedit foto. Jadi kadang-kadang Ibu Eni bisa yang bingung kok kenapa Ibu Eni menempatkan si Pak Jul pada saat ada kegiatan-kegiatan kok dia ditempatkan di bagian seperti itu, multimedia, kok dia tidak di bidang jurusan. Yaitu karena tidak hanya fokusnya di situ. Oh, PLP kemampuan public speakingnya bagus, bukan PD. Tapi kenyataannya misalnya kebanyakan mengatakan demikian. Public speakingnya bagus. Makanya kalau ada pertemuan acara kepala sekolah, Ibu Eni bisa, PLP bisa nggak nanti menjadi pembawa acara? Karena itulah potensi diri. Jadi di sini bukan jarang, memang dijauhkanlah kita melihat dari segi kekurangan orang lain. Tetapi apa yang potensi dimiliki oleh orang itulah yang digabungkan sehingga nanti kita memiliki satu visi yang sama. Seperti itu. Di sekolah kan kita punya visi. Nah, untuk mencapai visi itu kita memanfaatkan potensi-potensi yang ada pada diri kita semua yang ada di sini. Yakin dan percaya semua pasti memiliki potensi itu. Nah, inilah diajarkan kita harus bisa mengenal potensi kita. Makanya di sini ada kesadaran diri kompetensi itu. Sehingga bisanya apa? Seperti itu. Ibu Yuli sekalipun dia pasti tahu apa potensinya, termasuk Ibu Karawang ini, Ibu Agus, semua kita. Ya. Lalu mengidentifikasi emosi dalam diri. Ibu ini sudah tahu karakter saya. Saya tipe yang agak keras. Apalagi kalau saya sudah emosi bisa sampai keluar. Tapi Ibu ini tahu juga, oh PLP itu habisnya di situ. Saya juga tahu, oh, kalau Ibu ini kepala sekolah kita seperti ini. Oh, Ibu Agus itu seperti ini. Kita sudah tahu itu. Ya, di sini mengidentifikasi emosi-emosi dalam diri, bahkan kita bisa juga melihat, oh ini kalau orang lain kepribadian seperti ini, apa yang akan kita lakukan? Tidak mungkin pada saat orang dalam kondisi sangat sibuk, istilah sangat sibuk, lalu kita tiba-tiba, maaf nih bahasanya, mengganggu orang tersebut dengan menambah lagi pekerjaan, itu kita tidak bisa. Kita harus bisa melihat situasional yang ada di situ. Itulah kemampuan kita. Jadi kita lihat dari dalam diri kita. Bagaimana kalau seandainya kita ditempatkan di posisi orang lain itu? Jadi kita harus bisa juga menempatkan posisi tidak hanya pada diri kita sendiri, tapi posisi kalau kita jadi dia seperti apa yang akan kita lakukan, seperti itu. Ini contoh-contoh saja ya, kegiatan-kegiatannya pengembangan minat dan menerapkan arah tujuan hidup. Kita sekalipun pada hari ini, kalau saya biasanya kalau hari ini kegiatan saya apa, saya chat di chat pribadi saya bersama dengan istri. Hari ini yang saya lakukan di sekolah, yang pertama saya menyeleksi anak-anak kegiatan pramuka untuk Raimuna. Nah, itu sudah saya buat di pekerjaan saya. Lalu yang kedua, hari ini ikut berfoto, bahkan itu sudah masuk di saya. Memberikan pengimbasan seperti ini, ya. Kemudian saya nanti akan pergi ke panti. Itu tujuan-tujuan saya hari ini. Tercapai atau tidak? Kalau tidak tercapai apa? Kenapa? Itu saya sudah lakukan. Tanya saja dengan istri. Bahkan ini ada di handphone, lihat chatnya di situ. Jadi saya selalu punya tujuan hari ini, goalsnya saya apa? Seperti itu. Jadi jangan sampai kita datang ke sekolah yang penting datang, sudah absen, salah. Bukan begitu. Kita memang memiliki tujuan. Apa tujuan kita ke sekolah? Apa tujuan kita hari ini? Tidak hanya di sekolah, bahkan di rumah pun kita pasti punya tujuan. Seperti hari ini ya, kalau ibu-ibu, Marsa hari ini makan apa? Kata Ibu Endri. Dia melihat ada tukang ikan datang, itu sudah goals dia sudah memiliki tujuan-tujuan itu. Ya, oke, lanjut terlalu banyak di situ. Manajemen diri. Nah, di sini mengelola emosi diri. Kita harus bisa mengelola emosi diri. Makanya tadi, pada saat dalam keadaan situasi apapun di rumah berantakan, berkelahi dengan suami, istri tadi malam, atau ada anak yang bermasalah, kita harus bisa menempatkan diri kita, mengelola emosi diri. Jangan pernah melibatkan masalah pribadi sampai dibawa ke masalah yang ada di sekolah. Nanti tambah ribet, tambah stres kita. Karena saya sudah pernah mengalami itu. Suku-suku pada saat ikut guru penggeraknya banyak sekali membuka cakrawala berpikir saya, bahkan merubah sikap saya. Sampai-sampai saya cenderung sampai dikatakan istri itu agak sedikit, ya temperamen ya sudah biasa itu. Kemudian saya cenderung lebih banyak ke arah diam. Diam itu saya takut saya apa yang saya keluarkan itu justru membuat sakit hati orang. Tapi kadang-kadang ada positif
dengan negatifnya. Yang penting kita pandai mengelola emosi diri. Kemudian mengidentifikasi dan menggunakan strategi pengelolaan stres. Biasanya Ibu Dian pernah stres? Apa yang Ibu Dian lakukan kalau stres? Rebahan. Rebahan, oke. Apa lagi biasanya? Stres biasanya ya ini apa namanya, buka HP, kemudian ya melihat Status orang? ya ya melihat hiburan ya, Oke. film dan sebagainya lah. Kalau Ibu Iri apa yang dilakukan kalau stres, Ibu Iri? Lebih sama lah, bawa HP, Hmm. tiduran, makan, pergi, jalan. Lagi jalan-jalan. Ada yang mau berbagi satu orang kira-kira kalau stres itu kira-kira apa yang akan dilakukan? Ibu Bina mungkin? Tapi Ibu Bina karena sudah guru penggerak, sebenarnya saya kurang itu dia. Karena dia pasti lebih tahu. Kalaupun nanti ada itu salah bisa koreksi dan sebagainya. Ibu ini nih selaku kepala sekolah kita. Kalau biasanya dalam kondisi stres itu bagaimana Bu? Apa yang akan dilakukan? Baik, terima kasih. Terus terang kalau untuk stres sekarang tingkatnya berbeda sebenarnya. Ketika usia masih 30-an sebelum 40 memang kuat stres. Tetapi begitu usia 40 ke atas stres itu memang mungkin karena secara emosional sudah lebih dewasa itu tingkat stres itu kurang. Saya itu kalau mengelola stres, banyak pekerjaan kan bisa ya bikin stres. Saya itu begini, kalau stres karena pekerjaan akibat pekerjaan kantor, rumah, saya senang, makanya walaupun sore-sore saya senang ke kebun misalnya pergi. Padahal apa yang dilakukan? Sekedar cuma melihat-lihat, nggak terlalu banyak yang bisa dikerjakan. Besok kan sudah sore misalnya. Terus saya senang menanam bunga. Jadi dengan mengotak-atik bunga, tanaman itu stresnya hilang. Ya. Selain itu kan kegiatan kayak gitu sepertinya bermanfaat. Ya. Sepertinya bukan sepertinya, saya rasa bermanfaat. Tuh buktinya waktu musim bunga dulu, saya kan lagi nyusun tesis tuh. Nah, itu kan stresnya luar biasa itu. Ya, menghadapi laptop, menghadapi buku-buku yang pokoknya nggak bisa diotak-atik di pojok itu. Kalau sudah stres saya turun, saya menanam bunga-bungaan dan buktinya stres itu menghasilkan cuan loh. Iya. Saya bisa menghasilkan sampai 3 juta lebih karena jual bunga. Nah, itu waktu musim itu. Nah, padahal saya stres loh ngurus itu, tapi saya bisa menghasilkan uang dari situ. Nah, itu kalau saya sih mengelola emosi itu dengan pekerjaan sampingan yang memang nggak bikin stres. Ikut nyanyi-nyanyi karaoke juga nggak bikin stres itu. Berjoget tak senang ya, nggak bikin stres. Nah, saya seperti itu orangnya. Jadi sebenarnya kita semua pasti pernah ya dalam kondisi stres apa yang dilakukan. Mungkin ada orang mengatakan Ali, rakui, sebab itu mau gagal buyaba sepeda motor. Tapi itu mungkin salah satu cara kita. Lebih baik sudah saya mau jalan-jalan aja menghirup udara segar sendiri sambil kadang-kadang pakai helm. Ada saya sering melihat orang yang berjalan pakai naik motor pakai nyanyi-nyanyi di itu sambil naik motor. Masa ulah dulu nih. Kadang-kadang saya berpikir tapi setelah saya mungkin itu ya salah satu apa yang orang lakukan mungkin pada saat dia bernyanyi naik motor orang lain melihat itu kayak orang aneh sepeda padahal ya itulah mungkin cara dia mengelola itu ya. Jadi jangan heran ya sekarang apalagi kalau ini semakin ke depan makin banyak guru-guru memahami tentang perkembangan sosial emosional ini makin banyak terlihat seperti aneh tapi itu sebenarnya adalah manajemen diri seperti itu ya. Oke, lalu kesadaran sosial sudah pasti kita semua ini adalah orang yang hidup bersosial. Yang kepedulian kepada orang lain menunjukkan rasa empati itu ya, kemampuan untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain termasuk mereka yang berasal dari latar belakang budaya dan konteks yang berbeda. Ini kesadaran sosial. Lalu keterampilan berelasi ini yang paling agak susah juga ya, kita bisa bersosial tapi kadang-kadang tidak bisa berelasi dengan orang lain. Berelasi adalah kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan-hubungan yang sehat dan sportif. Bisa bersosial pada saat seperti ini salah satu bersosial, tapi pada saat ada orang memberikan masukan kepada kita lalu tiba-tiba kita tidak terima itu salah satu kita tidak bisa berrelasi dengan orang lain. Tapi bagaimana kita menanggapi apa yang orang berikan entah itu positif atau negatif itulah dari sudut pandang dia. Sekarang kita melakukan bercermin kepada diri kita sendiri. Bagaimana kita benar atau tidak? Kalau seandainya benar ayo kita lakukan perubahan, kalau seandainya tidak ya tidak apa-apa. Anggap itu adalah masukan supaya kita ke depan menjadi orang yang lebih baik seperti itu. Lalu di sini, nah ini ada hubungannya dengan
bagian siapa tahu kita tidak tahu kehidupan kita, siapa tahu nanti jadi kepala sekolah, jadi pengawas, tidak hanya di bagian itu, jadi ibu rumah tangga sekalipun harus bisa mengambil keputusan yang bertanggung jawab seperti itu. Ini yang modul pada saat ini sedang kami pelajari, mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Itu adalah kemampuan untuk mengambil pilihan-pilihan membangun yang berdasar atas kepedulian, kapasitas dalam mempertimbangkan standar-standar etis dan rasa aman untuk mengevaluasi manfaat dan konsekuensi dari bermacam-macam tindakan dan perilaku untuk kesejahteraan psikologis diri sendiri, masyarakat, dan kelompok. Jangan hanya berpikir itu hanya untuk diri saya, tapi bagaimana efeknya ke orang lain, bagaimana efeknya sampai ke orang banyak. Kalau syukur-syukur kalau itu hanya untuk diri kita sendiri, ya keputusan itu. Tapi kadang-kadang keputusan kita itu bisa berimbas juga untuk jangka panjang. Saat ini kita tidak bisa berpikir, tapi untuk kedepannya bagaimana efeknya itu bisa ada seperti itu. Tapi itu tidak kita sadari pada saat kita di situ. Oleh sebab itu kita harus berpikir agak memang istilahnya lebih meluas, tidak hanya berada di situ saja. Seperti itu. Boleh saya potong sebentar? Ya, silakan. Contoh ya, itu salah satu keputusan yang memang wajib diambil. Makanya kalau jadi kepala sekolah itu kadang-kadang keputusan berat, rasanya berat, tetapi tetap harus mengambil keputusan. Contoh, saya pernah kan kita rapat waktu Pak Jul minta izin untuk mengajar di sana, itu kan saya mengatakan apa? Saya tidak izinkan. Nah, kenapa? Itu memang kalau kita tidak berdasar, kalau tujuannya hanya untuk ini kan sebenarnya itu boleh kita mengambil keputusan. Mungkin orang lain merasa bahwa yang bersangkutan, orang lain merasa bahwa keputusan seperti itu tidak adil, segala apa. Tetapi kita memang harus bisa melihat bahwa pengambilan keputusan itu dipandang dari sisi yang lain. Misalnya dari segi tadi kan ada etikanya, kapasitasnya boleh tidak, kemudian dasarnya bagaimana. Kalau itu memang nggak ada dasar, nggak kemudian seharusnya nggak boleh dilakukan atau apa, ya memang kita harus, itu saya katakan Kak, harus berani. Kalau memang itu tidak sesuai, harus berani bilang tidak. Nah, bahkan kita harus bisa berinisiatif juga seperti itu. Jadi tanpa ada inisiatif juga susah. Ya. Oke, terima kasih. Itu salah satu pengalaman dari ibu kepala sekolah kita. Kita semua pasti punya juga ya keputusan bertanggung jawab, baik itu dalam kehidupan rumah tangga sekalipun, apalagi kalau kita statusnya sebagai guru. Ya, kalau sebagai guru kira-kira Ibu Endri apa sih keputusan bertanggung jawab kira-kira Bu Endri kalau kita sebagai guru nih kapasitasnya? Kalau Ibu ini tadi sebagai kepala sekolah. Ibu Agus mungkin dari segi nilai sih menurut saya. Benar. Menurut saya dinilai. Soalnya menilai anak itu tidak mudah. Kalau kita sudah biasa sering ketemu sebagainya pasti mudah. Tapi kalau awal kan belum. Kalau yang sudah biasa nanti, oh ternyata yang A ini seperti ini. Tapi dia itu rajin loh. Tapi dia dari segi pengetahuannya kurang. Ini gimana cara kita supaya bisa menilainya sesuai dengan kapasitas dia. Itu dinilai. Dan itu biasanya bahayanya kita pada saat kita memberikan penilaian yang tidak sesuai. Maaf nih, kadang-kadang bisa ada yang sama rata, ada yang mintanya nilainya sama, ada yang maaf nih yang kurang. Itu kita harus bisa mempertanggungjawabkan keadaan itu. Nanti bahkan anak yang jenius itu dia bisa berpikir, Pak, mohon maaf saya ini sudah sering seperti ini, tapi kok nilai saya sama dengan si ini. Dia bisa melakukan perbandingan. Jadi kita betul-betul harus bisa mengambil keputusan bertanggung jawab. Kenapa kita memberikan nilai yang demikian? Itu contoh benar seperti yang disampaikan oleh Ibu Agus. Terima kasih. Nah, kaitan pembelajaran sosial emosional dengan standar nasional pendidikan. Nah, ini kenapa kita harus mempelajari ini? Pembelajaran sosial dan emosional berupaya menciptakan lingkungan dan pengalaman belajar yang menumbuhkan 5 kompetensi sosial dan emosional. Saya belajar untuk diri saya. Saat ini saya tularkan kepada rekan-rekan yang ada di sini, dan nanti itu bisa kita ajarkan kepada anak-anak. Bagaimana caranya, Pak? Nah, nanti ada saya sampaikan. Ya, di sini ada 5 kompetensi, mulai kesadaran diri tadi, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berrelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Pembelajaran 5 KSE tersebut akan dapat menghasilkan murid-murid yang berkarakter. Ini sesuai dengan tujuan kita, terutama di visi-misi kita juga di sini melahirkan karakter dari profil pelajar Pancasila di sini. Ya, jadi kita berharap anak-anak ini memiliki karakter disiplin, santun, jujur, peduli, responsif, proaktif, mendorong anak untuk memiliki rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan humaniora. Semua ini selaras dengan standar kompetensi lulusan dan standar isi dalam standar nasional
Ya, jadi kenapa harus dipelajari ini? Karena kebanyakan kalau kita guru-guru, kalau dulu dulu yang penting anak tuntas sudah selesai. Zaman kurikulum Merdeka Belajar itu bukan patokan lagi. Tetapi di sini kita melihat dari kebutuhan murid itu seperti apa, pembelajarannya yang menarik dan menyenangkan untuk mereka. Mereka itu senang atau tidak dengan keadaan itu, sesuai tidak dengan kebutuhan mereka. Kalau tidak sesuai, kita lebih baik tidak usah mengambil pembelajaran seperti ini. Tapi kalau tidak sesuai dengan kebutuhan keadaan, maaf nih, sebagus-bagusnya kita membuat RPP, tapi kalau itu tidak sesuai dengan keadaan dan kebutuhan peserta didik kita, kalau sesuai dengan kurikulum sekarang itu tidak lagi. Kalau dulu kita mengincar yang penting mereka harus dapat sesuai dengan KKM, sekarang tidak demikian. Tapi bagaimana ada perubahan karakter dari anak-anak, itulah keberhasilannya, seperti itu. Ya. Nah, ini yang diajarkan kepada kami tentang mindfulness, kesadaran penuh, seperti yang saya sampaikan tadi. Kesadaran penuh, kalau biasanya kalau kita sudah melihat pada saat pembelajaran tiba-tiba anak-anak itu sudah mulai ribut, tidak betah, apa yang akan dilakukan? Biasanya kalau di pelatihan-pelatihan mengadakan ice breaking, seperti itu. Kita juga bisa melakukan itu. Kalau kami diajarkan itu metode stop, kita ambil waktu sejenak, kita tutup mata, kemudian kita ajak putar musik, kita berpikir hal-hal baik seperti itu. Itu adalah metode mindfulness. Jadi supaya anak-anak itu biasanya saya lakukan sebelum pembelajaran. Jadi anak-anak sebelum kita belajar, baiklah anak-anak kita sekarang yuk kita mindfulness. Jadi saya buatkan mereka sadar penuh dulu supaya mereka melupakan tentang keadaan-keadaan yang ada di lintang. Mereka melupakan tentang keadaan-keadaan tadi saya dihukum pada saat sebelum masuk mungkin, atau tadi saya disuruh memetik apa, mungkin ada kan masih yang guru-guru melakukan demikian, atau mungkin tadi ditanya Pak Jai dari mana, atau pada saat itu mungkin ada Ibu Eni pada saat lewat dia lari lewat mana. Kita berusaha membuat si anak itu melupakan dulu, karena kita tujuannya belajar hari ini, yuk kita fokus dulu seperti itu. Jadi kita mengajarkan anak supaya fokus apa yang akan dilakukan itu dengan metode mindfulness. Banyak hal seperti yang dilakukan oleh zaman-zaman sekarang kan ada metode baca buku di pojok, ya pojok apa sih? Pojok pojok baca. Di situ ada disediakan buku-buku yang berbagai jenis, ada novel dan seterusnya. Silakan mereka membaca sesuai dengan keinginan mereka. Atau mungkin silakan anak-anak ini menggunakan media yang ada di internet. Silakan kita ada waktu 5 menit. Kalian mungkin Google atau apa, silakan, atau menonton di YouTube hal-hal yang kalian sukai apa. Ada yang anak maunya dia, Pak, boleh tidak saya muter musik, Pak? Oke, silakan pakai headset. Saya berikan waktu 5 menit. Setelah itu mereka sudah sadar, sudah selesai. Jadi seperti itu. Jadi betul-betul menyadarkan mereka. Ini seperti apa yang dilakukan? Ada metode menonton, ada metode dengan cara menyimak, bahkan maaf nih, bergosip sekalipun itu adalah salah satu mindfulness. Karena ada orang yang senang kalau dia sudah selesai bergosip itu, dia lalu merasa senang dengan keadaan itu, kayak gitu. Tapi jangan lalu setelah bergosip lalu berpikir lagi, segosip yang muncul semua. Itu sudah tidak mindfulness, tapi istilahnya dia bisa memfokuskan. Dia fokus, dia sadar dengan apa yang dia lakukan. Itu adalah mindfulness. Dia berdasarkan kesadaran diri, bukan hanya sekedar gara-gara melihat Ibu Agus, oh iya, hanya sepintas saja dilakukan, tidak, tapi betul-betul dengan kesadaran diri. Itu yang disebut dengan mindfulness. Apa manfaatnya buat dia? Ya seperti itu. Ini di sini dikatakan pada saat kita mengarahkan sepenuhnya perhatian kepada kegiatan yang sedang kita lakukan seperti menonton film, menyimak apa yang sedang dibicarakan, mengobservasi sekeliling kita, mengajar di kelas, mendengar penyampaian informasi dalam pertemuan guru, bahkan membaca modul sekarang dan memunculkan rasa ingin tahu apa adanya dengan rasa penghargaan, itu adalah contoh praktik kesadaran penuh. Seperti itu. Ya. Jadi ini betul-betul saya integrasikan di metode pembelajaran saya. Saya tidak tahu Ibu Bina karena semua kita punya visi yang berbeda. Ya seperti itu. Kalau saya lebih cenderung bagaimana metode setiap pembelajaran itu anak-anak itu betul-betul dengan menggunakan istilah metode saya, anak-anak senang keadaan belajarnya seperti itu. Itu kalau visi saya. Ibu Bina punya visi tersendiri. Lalu ada di sini pengejaran eksplisit. Ya, secara khusus murid memiliki kesempatan untuk menumbuhkan, melatih, merefleksikan kompetensi sosial dan emosional dengan cara yang sesuai dan selaras dengan perkembangan budaya yang dimiliki. Pembelajaran akademik yang terintegrasi dengan KSE, contohnya seperti yang saya lakukan. Saya dalam RPP saya integrasikan dengan KSE ini. Misalnya contoh dalam kegiatan RPP itu adalah saya menggunakan metode diskusi. Jadi anak-anak itu mereka berdiskusi. Di situ salah satu adalah kemampuan mereka bersosial. Lalu pada saat berdiskusi pasti adanya muncul saling tanggap menanggap, pertanyaan sesuai atau tidak.
berdebat ibaratkan ya bahasa kasarnya. Jadi mereka saling berdebat dengan apa yang dinyatakan. Ibu Yuli saya sering melihat mereka menggunakan sistem diskusi, lalu ada presentasi di depan. Itu salah satu apa yang ditumbuhkan oleh Ibu Yuli tanpa sadar. Ibu Yuli sudah menumbuhkan situ kemampuan berelasi, kemampuan bersosial. Bahkan di situ mereka berani mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Mereka memilih jawaban mereka itu, mereka harus bisa mempertanggungjawabkannya. Itu salah satu adalah mengajarkan mereka tentang rasa mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Tanpa sadar sebenarnya Ibu Yuli sudah mengintegrasikan dalam pembelajaran, tapi kita tidak sadar keadaan itu. Nah sekarang itu disadarkan. Kita tidak hanya angin lalu. Kalau saya seperti dulu tuh Ibu Yuli angin lalu. Kenapa? Saya bilang angin lalu. Pada saat diskusi silakan Anda akan maju ke depan presentasi. Saya tanpa ada mengantar. Mereka presentasi, berikan tepuk tangan, tepuk tangan. Tanpa ada mengatakan anak-anak ini mereka akan presentasi. Pada saat presentasi kita dengarkan pendapat mereka. Jangan potong pada saat mereka berbicara. Kita harus saling menghargai. Di situ harus kita tekankan. Jadi kita diajarkan Ibu Yuli, kita harus menekankan kepada anak-anak apa tujuan diskusi. Kalau kita biasanya yang penting sudah diskusi, presentasi sudah selesai, tepuk tangan. Selesai, tidak. Tapi kita ajarkan, kenapa kalian bisa memilih jawabannya ini? Ayo silakan dipertanggungjawabkan. Mengajarkan mereka bertanggung jawab, tidak sembarangan. Bagaimana pada saat ada yang langsung, enggak mungkin, bukan itu jawabannya. Misalnya ada yang langsung menjawab, dia tidak boleh seperti itu. Tapi tolong kita dengarkan dulu. Kita dengarkan, kita itu harus bisa berelasi. Kita bisa bertanggung jawab, kita bisa mendengarkan apa yang disampaikan oleh rekan kita, rekan teman kalian, seperti itu. Jadi kita mengajarkan mereka bagaimana cara berelasi. Itu sampaikan kepada anak-anak. Jadi tidak hanya sekedar angin lalu, tapi oh iya ya tadi diajarkan begini, seperti itu. Ini salah satu pembelajaran eksplisit, ya, yaitu kita integrasikan dalam PPP. Kemudian pelibatan dan suara murid. Maksudnya murid dilibatkan dalam kegiatan organisasi. Itu salah satu juga. Jadi anak-anak kita biasanya kalau seperti kemarin waktu kegiatan HUT sekolah, Ibu Agus waktu itu ketuanya melibatkan dari anak-anak OSIS. Itu salah satu supaya mereka bisa bertanggung jawab. Ibu Agus tolong nanti si Jualdi seperti ini ya pekerjaannya, diselesaikan atau tidak. Ibu Dian sering juga seperti itu bersama dengan anak-anak. Disampaikan, kita tidak hanya mengatakan tolong ya misalnya Ibu Dian, tolong ya nanti ini kamu bagiannya presentasi ya. Tidak hanya sekedar demikian. Dek, saya minta tolong nanti pada saat ini silakan ada presensi, melakukan presensi kepada teman-temannya, cek kehadirannya, ya tolong ya dilaksanakan. Nanti bagaimana? Pada saat dia sudah melaksanakan, terima kasih Dek ya karena kamu sudah bisa bertanggung jawab terhadap tugas dan tanggung jawabnya. Disampaikan, oh saya dihargai karena saya bertanggung jawab. Kalau dulu kita, Dek makasih ya sudah presensi, jangan begitu. Tapi di situ kita didiklah anak-anak itu supaya mereka memahami, oh ternyata tadi saya sudah bertanggung jawab. Itu sudah salah satu mengajarkan. Jadi setiap langkah-langkah yang kita lakukan itu memiliki metode dan trik-trik penghargaan kepada anak didik kita. Tanpa sadar, melewati hal kecil itu sangat bermanfaat buat mereka. Ya. Lalu integrasi KSE dengan pembelajaran akademik seperti yang saya sampaikan tadi. Ya, dalam kegiatan pembukaan hangat biasanya guru di sini melakukan apa? Kesempatan kepada murid untuk berbicara. Bagaimana anak-anak hari ini kabarnya? Mungkin ada yang ingin disampaikan kepada Jualdi, kepada siapa? Silakan. Mereka bercerita apa tadi yang dilakukan waktu di Bintang. Bahkan saya pernah bertanya seperti itu. Apa yang tadi Pak kami ini pakai wifi segala apa? Itu salah satu yang kita lakukan. Kita menghangatkan dulu suasana. Kalau sudah seperti itu baru kita fokuskan. Kegiatan ini melibatkan murid, ya, berdiskusi akademik dan seterusnya. Penutupan optimistik dilakukan dengan refleksi. Biasanya apa anak-anak yang kalian rasakan pada hari ini? Waktu saya ikut guru penggerak pasti saya lakukan refleksi. Kalau dulu mohon maaf nih, saya jujur saja kepada ibu ini. Kalau sudah baiklah anak-anak materi kita sudah selesai ya hari ini. Baik, mari kita berdoa selesai. Kalau dulu seperti itu. Kalau sekarang tidak. Sekarang apa yang kalian rasakan? Sampaikan, ada perwakilan 2-3 orang. Saya senang Pak, ada yang mengatakan jujur, Pak saya itu hari ini agak membosankan. Oh kalau membosankan kira-kira kamu mau belajar seperti apa? Kita dengarkan dulu, masuk akal tidak? Bertanggung jawab tidak? Seperti itu. Kalau misalnya itu yang lain setuju, ayo kita laksanakan metode untuk minggu depan seperti itu. Jadi kita dengarkan keinginan mereka anak-anak. Oke ya. Lalu tujuan dari PSE ini adalah menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah. Seperti yang saya katakan, kalau kita berperilaku lembut kepada anak-anak, bertanggung jawab seperti tadi contoh kalau ibu dia berbicara baik setelah anak-anak mengerjakan tugas mengucapkan terima kasih, tanpa sadar itu nanti akan menjadi budaya yang ada di sekolah kita. Semua guru-guru nanti sudah, makanya ini, kalau seandainya semua guru-guru bisa mempraktekkan ini, ya, kita bisa istilahnya bisa memberikan reward penghargaan kepada anak sekecil apapun usaha mereka berikan saja reward
kepada anak-anak itu. Makasih ya sudah membantu Bapak, terima kasih ya. Kadang-kadang anak-anak itu saya, karena sekarang tidak boleh menghukum, satu kalau kita berhukum gerak, kadang-kadang anak-anak saya minta, Dek bisa Bapak minta tolong apa Pak, katanya. Maaf deh, sebenarnya dia terlambat ya, tapi saya tidak mau menghukum. Oh ya nanti kita ya pada saat istirahat bantu Bapak ya kita bersama-sama menyapu, pada saat bersama-sama menyapu kita menyapu sama-sama, mengambil daunnya di depan itu sama sambil bercerita. Kenapa tadi kamu terlambat? Saya langsung melakukan restitusi. Kemarin yang sudah belajar bersama saya ada Ibu Endri, restitusi kita melakukan bertanya kenapa sih anak melakukan kesalahan tadi. Jadi sambil menyapu itu bukan menghukum. Kalau dia tidak mau saya tidak memaksa. Tapi kalau oh ya Pak siap Pak, ayo Pak kita sama-sama akhirnya menyapu. Saya bertanya kenapa dia terlambat. Di situ kita sudah melakukan istilahnya hal-hal yang bermanfaat. Kita tahu kenapa dia terlambat, kita cari solusi. Anak-anak juga dia tahu oh kalau begitu apa yang akan kamu lakukan supaya tidak terlambat. Kalau terus-menerus berulang, lakukan saja terus-menerus berulang juga. Anak-anak ini tidak bisa istilah melakukan perubahan, pokoknya lakukan terus. Restitusi saja terus, gali terus apa yang akan dilakukan oleh anak. Nanti pasti akan menghasilkan seperti itu. Jadi jangan anak ini sudah begini tidak bisa berubah, jangan pernah pasrah dengan keadaan. Kita terus berjuang. Penguatan kompetensi sosial, emosional, pendidik dan tenaga kependidikan ini saya maksud tadi minta tadi kalau bisa tadi Ibu Robi ya karena ada tenaga kependidikan juga. Karena terkadang Ibu ini mungkin sudah pernah juga mengalami maaf nih. Dalam urusan administrasi kita sekalipun rekan-rekan kita yang di bagian dari TO mereka harus tahu pada saat ada tamu datang bagaimana ya untuk bisa menyambut tamu. Kadang-kadang kalau ada tamu datang maaf nih kayak seolah terbalik malah Ibu Eninya yang malah duluan ke belakang ke depan. Mungkin ada memang Pak Jain sudah mengantar, tapi alangkah baiknya kan kalau bagian di situ kita ada. Makanya kalau saya ada di situ juga saya langsung duluan datang ke situ. Maaf Pak mau cari siapa? Karena takutnya nih, karena kebiasaan kalau zaman dulu itu bahkan ada orang yang istilahnya tidak ada tujuan yang lebih spesifik bisa mengatakan dia ada janji dengan kepala sekolah padahal tidak ada. Itu yang maksudnya kita dengan adanya guru di sini kita lebih respect dengan keadaan itu. Apalagi di sini mereka TU kita mereka harus tahu urusan ini. Itu maksud saya. Tapi tadi saya sudah menawarkan, saya tipenya tidak terlalu memaksa. Tapi nanti ya sudah saat ini mereka mungkin tidak ada waktu. Oke nanti saya akan tularkan kepada mereka. Mungkin pada saat berbincang-bincang duduk santai-santai saya akan sampaikan tentang masalah etika, sosial dan emosional seperti ini. Ya, di sini dikatakan juga menciptakan budaya mengapresiasi seperti yang saya katakan. Apapun sekecil apapun yang dilakukan oleh anak-anak kita berikan apresiasi kepada mereka, menunjukkan kepedulian dan empati kepada anak-anak kita seperti itu. Nah, di sini ada tujuan daripada pembelajaran sosial emosional selain daripada kita sebagai guru itu memodelkan menjadi teladan. Di sini kita sebagai guru sudah pasti kita menjadi model atau teladan. Dimana kita di sini kalau saya yaitu mendukung pendidik dan tenaga kependidikan dalam memodelkan kompetensi dan pola pikir di seluruh komunitas sekolah dengan murid, keluarga murid, mitra komunitas satu sama lain. Apa yang dilakukan seperti yang saya sampaikan menerapkan kompetensi sosial emosional lalu menciptakan budaya mengapresiasi seperti yang sekarang terutama di kelas Ibu Karida dulu saya terapkan menunjukkan kepedulian seperti itu. Lalu yang kedua apa yang saya lakukan yaitu dengan menjadi seorang yang istilahnya belajar. Bagaimana di sini pendidik dan tenaga kependidikan merefleksikan kompetensi sosial emosional pribadi dan mengembangkan kapasitas untuk mengimplementasikan kompetensi sosial emosionalnya. Kegiatan ini dapat meliputi apa? Membiasakan refleksi ini, berkolaborasi di tempat kerja, mempelajari kemungkinan adanya bias terkait literasi dan budaya, mengembangkan pola pikir bertumbuh, memahami tahapan perkembangan murid dan mengadakan sesi berbagi pengalaman praktiknya. Seperti yang saya lakukan saat ini juga salah satunya. Saya sudah belajar ini lalu saya berbagi. Urusan bagaimana menempatkannya yang penting saya sudah membagikan hal yang baik kepada Bapak Ibu semua. Seperti kemarin banyak sekali ternyata manfaatnya kepada teman-teman yang ikut waktu yang pengibasan yang pertama. Lalu di sini berkolaborasi. Jadi tujuan saya adalah salah satunya ketiganya adalah berkolaborasi yaitu menciptakan struktur berbentuk komunitas pembelajaran profesional atau pendampingan sejawat bagi pendidik dan tenaga kependidikan untuk berkolaborasi tentang cara mengasah strategi dan mempromosikan KSE di seluruh sekolah seperti ini. Kegiatan dapat meliputi apa? Pembuatan kesepakatan bersama-sama. Ini masih belum diterapkan. Lalu membuat komunitas belajar profesional. Kalau saya bersama dengan mereka Ibu Bidya dan Ibu Eni tanpa sadar melewati kegiatan Ikatan Guru Indonesia merupakan salah satu juga
membuat sistem mentoring rekan sejawat. Ini mungkin bisa nanti kita terapkan seperti yang saya sampaikan kepada Ibu Eni kemarin. Biasanya kan kalau kita supervisi, biasanya hanya ibu kepala sekolah ataupun yang melakukan supervisornya. Tapi nanti bisa teman-teman rekan yang lain ikut juga di belakang. Kita bisa melakukan, oh kalau saya mengajar seperti, oh ternyata kalau si Ibu Yudi seperti ini. Kita bisa dengarkan, bahkan di situ diajarkan tentang bagaimana kita melakukan proses coaching. Jadi sebelum dilakukan supervisi, diajarkan apa-apa yang harus dilakukan sebelumnya. Nanti akan disampaikan pada saat nanti ada kegiatan supervisi, kami akan bekerjasama dengan mereka Ibu Eni, bagian-bagian kurikulum. Ternyata ada banyak hal yang harus kita benahi sebelum kita melakukan supervisi. Termasuk dalam kompetensi sosial emosional dalam pelaksanaan rapat. Kadang-kadang pada saat rapat itu ada yang emosi menyampaikan, jadi kadang-kadang itu yang bisa sakit hati, bahkan bisa ada yang menangis, ya. Nah di sini salah satu contoh kemampuan kita mengkondisikan pada saat itu, ya. Nah ini yang bisa saya sampaikan, mungkin Bapak Ibu, mungkin saya terlalu cepat atau seperti apa. Nanti ada materinya saya bagikan karena saya mengingat kita lumayan dari pagi tadi, ya, apalagi dalam kondisi hari ini, ya, kemudian maaf nih ya sampai melebatkan tapi memberikan kebermanfaatan tersendiri ya seperti itu. Ini yang bisa saya sampaikan tentang masalah kompetensi sosial emosional kepada Bapak Ibu semua. Tidak ada Bapak Ibu semua. Pada hari ini kiranya apa yang saya berikan ini bisa memberikan kebermanfaatan kepada kita. Sebelumnya mungkin ada tanggapan dari rekan-rekan sebelum Ibu Kepala Sekolah. Ibu Karawang ini bagaimana mungkin? Ibu Karawang. faedahnya yang bisa fresh kepala. Ya. Bisa lebih luas, ada penambahan wawasan baru. Baiklah, terima kasih. Memang benar seperti disampaikan Ibu Karawang ini, tujuan saya itu sebenarnya kalau zaman Ibu Bina kemarin itu di mana ada rapat langsung Ibu Bina integrasikan langsung penuntasan. Tapi ini lagi persis saya dari sudut pandang saya karena waktu itu ini masukan dari Ibu Karawang ini nanti pasti akan saya telusuri. Nanti terkadang itu saya sudah mengkondisikan sedemikian rupa, tapi tantangannya banyak guru-guru itu yang pada saat sekarang pun saya tawarkan untuk ayo ikut, semuanya masih dalam ranah memikirkan kebutuhan pribadinya seperti itu. Tapi bukan artinya saya menuduh kalau suatu saat Bapak Ibu tiba-tiba tidak bisa ikut lalu akhirnya berpikir demikian. Saya tipenya ya Bapak Ibu, kalau saya menjelaskan sekarang tapi tidak ada memberikan kebermanfaatan, saya istilahnya gimana ya? Kalau dibilang sia-sia ya tidak juga, ya. Jadi saya ingin itu, makanya kalau saya katakan oh ya siap Pak Henry, itulah artinya dari dirinya bahwa dia mau seperti Pak Karawang ini. Saya tiba-tiba senang, Pak saya mau duduk di sini ya. Saya tiba-tiba wow ini artinya mau mendengarkan, ya silakan, saya suka seperti itu. Ya, tapi pada saat kita datang sampai 40 orang, tapi pada saat itu mereka fokus dengan handphone, fokus dengan istilahnya pikiran kesana kemari. Maaf, ibaratkan mengurus anaknya. Ini biarpun Ibu Agus punya anak, sekalipun ibarat anaknya lari kesana kemari. Saya sendiri tiba-tiba bagaimana ya? Seperti itu. Akhirnya teman-teman yang lain juga tidak fokus, apalagi ini materinya tentang mindfulness, supaya betul-betul sadar bahwa ini akan memberikan kebermanfaatan untuk saya, seperti itu. Makanya tadi saya fokuskan dulu. Kalau sudah nanti teman-teman yang lain melihat ternyata seperti ini. Seperti kemarin kan pembebasan yang pertama teman-teman banyak komentar. Akhirnya banyak yang penasaran, termasuk Ibu Dian. Oh ternyata rame ya Pak Henry kemarin. Itu salah satu karena omongan dari rekan-rekan kemarin bagus Pak Henry pada saat penyampaian. Ibu Endang, Ibu siapa kemarin yang Ibu Santi memberikan pendapat yang luar biasa. Artinya itu melewati gosip-gosip omongan-omongan yang pada saat itu pun itu sudah memberikan efek pada mereka supaya kedepannya lebih itu. Tapi kedepan itu memang saya rencana, makanya kalau bisa dimuatkan dalam kegiatan kurikulum. Nanti bagian ada IHT in-house training, bagian dari kami CGP calon guru penggerak, bahkan ada guru penggeraknya. Itu PR yang sangat luar biasa. Saya tidak tahu pasti Ibu Bina mungkin sama, karena terkadang memang guru-guru kita ini yaitu tadi kemampuan untuk berkolaborasinya masih juga kurang, apalagi berrelasinya seperti itu. Itu PR buat kita semua, ya. Apalagi saya sekarang sudah tularkan, tergantung Bapak Ibu sadar atau tidak apa yang saya sampaikan. Kemarin Ibu ajarkan saya berrelasi, ternyata saya tiba-tiba nggak bisa, berarti kesadaran dirinya harus ditingkatkan.
Terima kasih Bu Karawaheni, itu sudah masukan yang begitu luar biasa dan jadi PR buat saya dengan Ibu Bina. Oke, ada lagi? Bu Agus? Feedbacknya mungkin kira-kira apa yang dirasakan pada saat sudah belajar ini? Feedbacknya untuk kegiatan hari ini, karena saya juga baru pertama kali ikut kegiatan pembebasan berhati, langsung ikut tentang pengetahuan sosial dan emosionalnya yang agak ada masuk di diri saya sebagai guru, karena memang untuk mengelola emosi itu luar biasa, harus luar biasa. Karena siswanya kan ya, siswanya laki-laki itu waduh, kalau nggak bisa kita kelola itu akan susah, nanti adanya mereka benci sama kita, nggak menyukai sama sekali pelajaran kita tuh. Makanya di sini ada pembelajaran mengasih tahu bagaimana cara mengelola emosi sangat bagus menurut saya. Tidak hanya diterapkan pada saat kita mengajar seperti Iya. itu, bahkan di lingkungan keluarga kita, lingkungan masyarakat kita. Ada orang yang sangat pintar, tapi dia tidak pandai mengelola emosinya, itu tidak memberikan kebermanfaatan yang luar biasa, tetap saja hancur. Istilah seperti itu. Jadi sepintar-pintarnya orang, kalau dia tidak pandai mengelola sosial emosionalnya, saya betul-betul kayak kemarin dicampur dengan keadaan materi ini. Ada saya, Ibu Listin, yang tipe-tipe hampir sama, karena kita kan Ibu Listin kan alumni, dia bukan alumni, bukan guru di sini juga, memiliki karakter yang betul-betul keras juga dengan anak-anak. Makanya anak-anak sekarang itu melihat Pak Hervi itu sudah berubah. Bahkan Ibu Iri mengatakan Bali, Ibu Iri, kalau perasaan di pengaruh nih. Karena makanya saya benar Ibu Iri belum menggelak, saya mau melihat perubahan dari Ibu Iri sendiri. Ada contoh kan dulu Pak, yang pas saya piket guru-guru sama anak berantem kan. Iya. Gara-gara apa? Itu kesalahan sepele sebenarnya, tapi di bawahnya jadi wow sempat gitu. Akhirnya kan itu berarti belum bisa mengelola ya. Kenapa? Ada apa ini mereka dua kemarin gara-gara satu cuma ngeriak aja, tapi si bapak dikira sensi bapaknya. Nah itu hati-hati juga kita sebenarnya. Ya. Karena anak pasti akan mendendam. Tipe anak itu karena saya yang mengajar di kelas Ibu-Dian, saya tahu dia orangnya seperti itu orangnya ya. Tapi pada saat saya masuk pertama memang gak suka, jujur. Setiap pertama ketemu anak cowok pasti gak suka. Tapi kalau sudah melewati fasenya, saya senang dan mereka senang. Itu aja. Yang mungkin pengalaman ya. Nah, tanpa sadar sebenarnya Ibu Agus itu berarti sudah melakukan PSE ini, pembelajaran sosial emosional. Kenapa saya katakan? Kenapa saya katakan demikian? Saya tidak tahu ya kalau Ibu Edi karena tapi Ibu Edi kan kadang-kadang ngajar di TKR juga ya. Kalau ini meletak semua ada. Ada kita, saya pernah merasakan. Saya paling benci kalau ngajar di kelas ini. Rasanya itu kalau bisa menghindar ngajar di sini. Karena sesuai makamnya luar biasa ribut kalau ada di situ. Itu yang saya bilang kita tidak bisa mengkondisikan keadaan itu. Tapi, nah itu yang kondisi pertama Ibu Agus pada saat masuk di kelas Ibu Dian awalnya kan kesannya begitu. Apalagi kalau ada si anak si X, si Y ini, aduh, mudah mereka nggak turun. Maka kita bisa berdoa demikian, benar tidak? Kalau dari dia cuma berlima, senang saya. Nah, itu kan tapi enggak. Iya, tapi seiring berjalan pada saat Ibu Agus memahami kondisi si anak, dia sudah tahu bagaimana mengantisipasi si anak ini. Nah, Ibu Agus sudah melakukan pembelajaran sosial emosional. Dia bisa mengkondisikan si anak ini apa yang akan dia lakukan. Dia sudah menerapkan, diintegrasikan dalam pembelajaran. Tanpa sadar Ibu Agus sudah, apalagi kalau betul-betul mempelajari di bagian modul guru penggerak ini, lebih mantap lagi. Calon sebentar nanti. Amin. Bu Dian, Ibu Iri. Bagaimana kalau Ibu Bina sendiri, bagaimana tanggapan Ibu Bina? Kita tidak tahu ya, karena ada beberapa materi memang berbeda antara pembelajaran saya dengan Ibu Bina. Tapi saya yakin kalau PSE ini pasti sama. Yang bedanya itu ada yang kalau kita memang diminta kemarin tanda tangan integritasnya itu siap ditunjuk menjadi kepala sekolah, bahkan pengawas sekolah. Kalau mereka Ibu Bina tidak ada. Makanya saya bingung kemarin, saya ini harus mensupervisi satu guru. Nanti siapa yang saya tunjuk? Sok jadi kepala sekolah karena memang diminta siap jadi kepala sekolah. Makanya ini lucu saya bilang, karena mereka Ibu Bina dulu tidak ada tulisan tanda tangan itu. Makanya kalau dulu malah saya yang mensupervisi Ibu Bina. Waktu itu Ibu Bina mengajar, sekarang malah terbalik. Kalau kami sekarang minta kami yang supervisi guru. Begitu luar biasanya.
program pemerintah. Mudah-mudahan ke depan kita tidak tahu seperti apa, karena saya lihat memang keadaan tujuannya adalah baik seperti ini. Oke, bagaimana Ibu Mina tanggapannya? Ya baik, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin kalau menanggapi dari materi yang disampaikan memang sangat luar biasa sekali. Kalau dari mungkin lebih ke arah berbagi dari pengalaman selama mengikuti pendidikan guru penggerak itu 1 tahun 1 bulan baru selesai, yang harusnya 9 bulan. Kemudian di tahap berikutnya itu satu tahun 1 bulan pendidikan guru penggerak terpanjang di angkatan kami, angkatan 4. Nah kemudian masuk ke angkatan 5, 6 dan seterusnya. Sekarang itu dipres lagi jadilah 6 bulan pendidikan, tetapi memang kalau versi kami dulu itu versinya santai, jadi 1 minggu itu hanya 2 kali Zoom, kemudian 1 bulan hanya ada 1 kali lokakarya, kemudian ada 1 kali kunjungan dari PP. Nah kemudian kalau dari materi memang kami terlalu santai. Nah terkait dengan itu tentang apa yang dipelajari di guru penggerak, jadi sebenarnya saya sangat optimis sekali SMK 1 itu punya potensi yang luar biasa. Kalau dari melihat Guru-guru aset yang dimiliki oleh SMK 1, yang pertama dari potensi diri masing-masing Bapak Ibu guru yang ada di SMK 1 itu punya potensi yang luar biasa sebenarnya, tapi belum dieksplor, dikembangkan saja. Kemudian didukung dari aset yang dimiliki dari sarana prasarana, kemudian dari dukungan-dukungan sumber daya yang lain baik dari dalam sekolah maupun luar sekolah, itu juga sangat luar biasa sekali. Nah terkait dengan KSE ini sebenarnya seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Herdi tadi, lebih kepada bagaimana kita mengontrol kompetensi sosial emosional diri. Nah ketika kita sudah mampu menempatkan diri kita mengontrol kompetensi sosial emosional kita, maka secara tidak langsung energi positif yang kita tularkan itu akan dapat di orang yang ada di sekitar kita. Nah terlebih dari itu, misalnya kita dalam menghadapi suatu masalah, setiap hari sudah pasti setiap orang punya masalah. Nah tergantung bagaimana cara kita berpikir positif. Jangan terlebih dahulu misalkan seperti karena SMK 1 kan punya komunitas yang cukup besar, guru dan tenaga kependidikannya hampir 50 orang. Berarti ada 50 karakter yang harus dipelajari oleh seorang pimpinan, seorang kepala sekolah. Nah dari situ ketika kita punya masalah di kelas, kita bagaimana memandang suatu masalah itu dari sisi positif terlebih dahulu. Jangan langsung dijudge negatif. Misalkan si A kedapatan dia tuh tidak suka dengan saya, tapi satu sisi saya juga harus kontrol diri, evaluasi diri lagi. Apa yang membuat si A tidak suka dengan saya, kekurangan dari diri saya apa? Jangan kemudian pasti dia hanya semua nanti aku berdahulu. Nah kalau kita sudah mewujudkan pikiran negatif terlebih dahulu, aura negatif itu yang akan lebih dominan dari dalam diri kita. Nah makanya nanti mungkin di guru penggerak itu lebih diajarkan bagaimana berpikir positif. Jadi segala sesuatu itu harus positif yang ditujukan terlebih dahulu. Nanti urusan negatif belakangan. anak itu belum Nah, bisa positif. termasuk ini salah satu awal-awal di kelas 12, saya baru pertama kali ngajar di kelas 12 TKR 1 dan 2. Dari kelas 10 11 kan Ibu Rika yang ngajarkan. Ketemulah di anak 12 TKR 2. luar biasa. Semua guru-guru aku masukkan kelas dulu. Allah Jadi saya rasa penasaran. Pertama kali saya masuk, muncul karakter si Nandito seperti setrika berjalan. Sepanjang mengajar tidak pernah diam. Muncul lagi karakter si ABCJ, semua ada dalam situ. Nah kemudian apa? Salah satu cara kita menggunakan KSE, jangan pernah memunculkan sifat negatif di tengah mereka, karena mereka adalah orang-orang dewasa. Jadi ketika kita melihat si anak, jangan berpikir si anak ini adalah sebuah kertas kosong yang perlu kita tulis ulang. Jadi si anak, kita sudah pikir si anak ini punya karakter bagaimana. Itulah sebenarnya di awal yang kita sepakati Ibu Emi dengan Miss May, yang nanti di awal waktu penerimaan siswa baru itu akan nanti ada sejenis kita membuatkan satu lembar untuk kita mengkaji kebutuhan belajar si anak, karakteristik anaknya bagaimana. Nanti ada lembar khusus di situ kita menggali potensi diri si anak. Nah jadi
ketika kita ingin marah, tahan dulu, tahan, nanti marahnya. Kalau kita punya masalah dengan si anak, makanya saya beberapa kali di kelas 12 TKR 2 itu selesai belajar, yuk kita dua ngobrol dulu di kantor. Jadi saya tidak pernah langsung menjudge si anak, si anak ini termasuk kategori ini tidak pernah. Tidak perlu kita wujudkan, karena nanti akan memberikan efek buruk, efek negatif terhadap si anak. Yang pertama, mereka kan dari usia sudah bukan usia remaja, tapi sudah masuk ke usia dewasa. Malu dengan teman-teman, ya kan pasti punya. Yang pertama kan usia mereka itu pasti menjaga harga diri, gengsinya nomor satu. Nah, biasanya kalau kita menghadapi si anak ke SE ini, bawa si anak ngobrol berdua. Jadikan kita sebagai wadah untuk anak bisa berani cerita, terbuka saja. Seperti di Sinandito itu sampai pernah, karena waktu itu kebetulan pernah ya Bu ini saya mengikuti yang anak berkebutuhan khusus. Sampai saya ambil Sinandito sebagai sampel, saking sudah habis akal menghadapi Sinandito, sampai saya duduk, saya coachingkan Sinandito, saya isi angket, ternyata mendekati si anak berkebutuhan khusus Sinandito. Nah dari situ lalu si anaknya mikir sendiri, Bu, berarti saya ini anak berkebutuhan khusus kan? Ternyata itu versi Sinandito. Jadi setelah diwawancara segala macam, nah kalau seperti itu apa? Iya Bu, saya nggak lagi Bu jalan-jalan dalam kelas, tapi dibilang Ibu aku berkebutuhan khusus. Nah setelah itu si anak itu diam dalam kelas. Jadi Nandito ya kita belajar, ayo Bu saya mau ini. Walaupun sebenarnya Nandito kalau dibandingkan ke tingkat kemampuan anak yang lain, Nandito di bawah. Tapi kita berikan kesempatan penghargaan. Ayo Nandito, walaupun jawabannya itu salah, orang harusnya lurus dia belok, ya terserah. Nanti kita luruskan, bantu dengan teman yang lain. Nah jadi KSE ini mengajarkan kita memang harus mengendalikan diri. Saya dulu biasanya kalau anak terlambat tidak mau tahu ngapain, pokoknya kalau sudah saya dalam kelas itu terlambat, selamat, Anda akan pasti mendapatkan hukuman. Nah sekarang terlambat, tanya dulu kenapa terlambat, alasannya apa. Kalau memang masuk akal, biasanya nanti sampai saya ini bisa ditanyakan dengan anak kelas 12 TKR 1 dan TKR 2, kalau yang terlambat HP-nya saya pinjam, bukan HP-mu, kenapa? Pasang alarm volumenya full kan. Besok pagi kalau ibu masuk lagi, ibu tunggu dalam kelas. Kenapa? Karena alasannya kan saya kesiangan, begadang jam segini-segini. Akhirnya belajar matematikanya seperti anak SD, saya kembalikan. Kamu waktu yang atur atau kamu yang atur? Jadi kata-kata itu sebenarnya selalu muncul ketika kami belajar di kelas. Nah, termasuk dari itu Bapak Ibu guru juga pasti sering menemukan tidak terlepas dari siswa di dalam lingkungan kita bekerja. Kita tidak bisa membuat orang lain semua suka dengan kita. Kita tidak bisa membuat orang lain semua mengikuti apa yang kita inginkan. Tetapi tetaplah kita di sana berpikir positif. Misalkan seperti sampai ke Pak Herpi, waktu saya pembebasan beberapa waktu yang lalu itu, dalam satu ruangan saya sudah melihat ternyata barang dari 50% 100% paling tidak sampai 50% yang benar-benar menyimak di situ. Nah, namun saya berprinsip di sana, setidaknya saya sudah menyampaikan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab saya, memberikan dampak yang positif, memberikan aksi nyata yang ada di SMK 1 sini. Terlepas dari itu, satu atau dua orang saja yang bisa mengikuti atau menerima apa yang saya sampaikan itu sudah sangat luar biasa. Jadi kita tidak bisa menuntut SMK 1 punya 50 orang, harusnya 50 orang ikut kita semua sampai kiamat, tidak akan berhasil. Nah mungkin seperti itu terkait dengan pembelajaran sosial emosional di lingkungan kita. Ada banyak tantangan. Kalau saya sendiri memang sering, kalau ibaratkan kalau sudah jalan itu hampir-hampir sempoyongan, badai kiri kanan, anginnya kencang, tetapi kita tetap bertahan. Selagi saya memberikan dampak yang baik, Bapak Ibu tidak usah takut. Tetap berikan yang terbaik saja. Urusan orang mau pikir negatif tentang kita terserah, silakan, itu hak mereka. Nah, hak kita adalah kita tetap memberikan dampak yang baik. Jadi tetap berpikir positif saja. Intinya ketika kita mempelajari tentang pembelajaran sosial emosional maupun kompetensi sosial emosional itu. Mungkin itu Pak Hermi. Terima kasih Ibu Dina atas berbaginya pengalaman karena sudah sebagai guru penggerak, saya masih calon. Oh ya, ada tambahan untuk angkatan 10 itu kan ada nanti guru penggerak lagi. Nah terkait dengan yang sampaikan Pak Happy, kalau masalah urusan jadi pengawas, jadi kepala sekolah, kalau kami di angkatan 4 itu tidak ada di
di dalam catatan kami. Jadi dari awal seperti waktu itu masih Pak Mulyadi yang jadi pejabat, beliau menanyakan nanti tujuannya jadi apa? Aduh maaf Pak, saya tidak tahu tujuannya mau jadi apa. Saya ini mau coba-coba ikut lagi tren guru penggerak, oke daftar yang penting lulus jalani. Pas sudah kami di angkatan sudah menjelang final, baru disampaikan nanti kalau misalkan selesai ini diarahkan jadi pengawas, kepala sekolah dan sebagainya, kalian harus siap. Baru kami 15 orang yang di Barito Timur kaget semua. Nah jadi terus selesai dari sana, Bapak Ibu yang ada di SMK 1 sini sebenarnya tidak usah takut, daftar saja itu jadi guru penggerak, ada banyak manfaat dari situ. Tidak usah urusan mau jadi pengawas atau kepala sekolah, kalau bagi saya itu adalah sebuah bonus.